kembali lagi di podcast Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Kami dari Prodi Keperawatan, yaitu Keperawatan Vokasi Unggul. Perkenalkan, saya Keisha Ros Belinda. Saya mahasiswa dari semester 4 dan di sini saya sebagai host. Oke, kita kenalan dulu. Di sebelah saya ada Kak Anas. Halo Kak. Boleh tahu Kak namanya siapa? Halo Sobat Uki, perkenalkan nama aku Anastasia Natali Manek. Nah, biasanya aku dipanggil Anas. Aku semester 4 sama kayak Kak Keisha. Oke, Kak Anas ini asalnya dari mana sih Kak? Aku asalnya dari Bekasi. Oke, kita udah kenalan dengan Kak Anas nih. Kita kenalan lagi dengan kakak yang di samping Kak Anas nih. Halo Kak, namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama aku Azahra Nanditya Radina, biasa dipanggil Zahra. Aku mahasiswa semester 2. Boleh tahu gak nih Kak, kakak asalnya dari mana? Asal aku sama kayak Kak Anas, aku dari Bekasi. Oke, setelah kita perkenalan dengan dua kakak ini, kita ada satu lagi nih. Kita kenalan dengan yang di samping aku lagi nih. Halo Kak. Hai Kak, hai Sobat Uki. Boleh tahu gak nih Kak, namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Riang Hartati Waruwu. Saat ini saya semester 2. Asalnya dari mana nih Kak? Oh ya teman-teman, kalau dari tadi kakak-kakaknya berasal dari Bekasi, saya jauh dari kompleknya Uki. Saya berasal dari Nias, Sumatera Utara. Oke nih, kita udah perkenalan nih dengan tiga kakak-kakak yang ada di sini. Sebelumnya aku pengen nanya dulu nih dengan kakak-kakaknya. Ceritain dong Kak, kenapa kakak bisa masuk ke Prodi Keperawatan UKI ini? Kita mulai dari Kak Anas dulu mungkin. Iya, jadi kenapa aku bisa sampai di Prodi Keperawatan UKI? Karena aku dari dulu tuh cita-citanya sebagai perawat. Makanya aku memilih Prodi Keperawatan UKI untuk membantu aku untuk mencapai cita-cita aku menjadi seorang perawat. Oke, berarti dari minat sendiri ya Kak? Iya Kak, dari minat sendiri. Oke, kalau kayak gitu kita tanya lagi nih, ada Kak Zahra. Gimana sih Kak ceritanya? Kalau aku sih mikirnya karena prospek kerjanya perawat itu kan luas ya, dan perawat tuh dibutuhin di mana-mana dan juga cepet dapat kerjanya. Jadi aku ke situ juga sih, selain aku minat di keperawatan juga sih Kak. Oh, berarti lihat dari peluang kerjanya ya Kak? Iya Kak. Oke, kalau gitu satu lagi kita tanya dengan Kak Riang. Gimana Kak cerita kakak? Nah, jadi saya masuk Prodi Keperawatan UKI ini karena keperawatan itu merupakan salah satu jurusan yang mulia ya, dimana kita bisa menolong orang untuk membantu ya dalam masalah kesehatan gitu. Oke, aku pengen nanya nih dengan Kak Riang, kira-kira mata kuliah apa sih Kak yang kakak minati atau kakak sukain di Prodi Keperawatan ini? Waduh, jadi di Prodi Keperawatan kita ini setiap semesternya pasti banyak mata kuliahnya selalu berbeda ya. Nah, di setiap mata kuliahnya itu ada berbeda-beda. Jadi saya di sini tidak bisa mengatakan bahwa saya meminati yang ini karena di setiap mata kuliahnya itu ada versi tertentunya kemenarikannya. Jadi pokoknya semua mata kuliahnya itu ada terbaik. Oh, jadi semua mata kuliah emang terbaik ya. Iya, Kamu suka betul. semua mata kuliah. Oke, aku pengen nanya nih dengan Kak Zahra, soal dosen-dosen keperawatan UKI itu gimana sih? Kalau dosen-dosen dari keperawatan UKI sih itu the best banget sih Kak. Ngajarnya tuh enak, cepet banget bikin kita ngerti, sama dosen-dosennya tuh asik-asik, pokoknya the best banget sih Kak dosen-dosennya. Berarti dosen-dosennya seru-seru juga ya? Seru banget Kak. Oke, kalau gitu aku pengen nanya nih dengan Kak Caca, fasilitas di Prodi Keperawatan tuh apa aja sih Kak? Wah, banyak banget yang difasilitasi sama Prodi Keperawatan. Contohnya kayak kita nih mau praktek infus itu benar-benar ada dan lengkap. Terus ada kayak cek tanda-tanda vital, itu juga lengkap. Banyak sih Kak. Oh, berarti praktikumnya udah mulai ya Kak? Udah, untuk semester 4 praktikumnya tuh udah di kampus, udah mulai. Kira-kira praktikum apa sih yang kakak suka itu? Aku paling suka, semua praktikum aku suka. Cuman yang lebih menarik itu praktikum gadar, atau kita sering sebut dengan gawat darurat. Dimana di sana kita belajar tentang bagaimana cara kita menghadapi pasien kita dengan jenis masalah yang berbeda-beda gitu Kak. Oke, berarti kakak lebih minat dengan kegawat daruratan ya Kak. Mungkin aja nanti kakak kerja nanti, mungkin kakak nanti di IGD. Bisa ya kan Kak? Bisa. Oke, kalau gitu aku pengen nanya nih dengan Kak Riang, kegiatan apa sih yang bisa dilakuin di kampus itu?
Nah, di kampus selain kita kuliah, kita juga ada beberapa kegiatan lain. Salah satunya kita ada mentoring gitu. Kita memiliki tim mentoring yang mana kita bakal dibimbing sama kakak tingkat kita. Terus selain itu juga kita ada persekutuan mahasiswa yang mana di sini kita dibina mengenai keimanan kita. Selain itu ada lagi seperti etika, tutorial etika dan juga kelompok-kelompok kecil. Gitu ya Kak. Ngomong-ngomong soal keimanan nih ya Kak, kan kampus kita ini kampus Kristen nih ya. Iya. Boleh nggak sih yang agama lain ini masuk ke kampus Universitas Kristen ini? Boleh dijawab dengan Kak Zahra? Boleh banget Kak. Kebetulan aku di sini Muslim dan kampus UKI ini terbuka banget untuk semua agama untuk berkuliah di sini. Oh, berarti boleh banget ya Kak? Ya, boleh. Oke. Kalau gitu aku pengen nanya dong, di prodi keperawatan ini ada fasilitas wifi gak sih Kak? Ada Ada kok, dong. ada Ada ya? fasilitasnya. Koneksinya gimana sih Kak? Soal fasilitas wifi-nya? Sejauh ini sih yang aku rasain tuh lancar-lancar aja sih Kak, bagus. Lancar ya Kak? Boleh aku tanya lagi, pelayanan sama fasilitas lain yang bisa kalian dapat nih di kampus UKI, terutama di prodi keperawatan? Ayo Zahra. Kalau untuk pelayanannya sih kita bisa ke perpustakaan ya, untuk misalkan kita mau nyari bahan-bahan pembelajaran, kayak kita mau melihat penyakit ini kayak gimana, bisa kita lihat di perpustakaan sih, karena bukunya tuh lengkap-lengkap banget. Perpus ya Kak? Iya Kak. Oh iya, ya udah. Aku pengen nanya, kita ada beasiswa nggak sih Kak? Ada beasiswa di UKI sungguh sangat-sangat banyak. Oh ya? Iya, salah satunya itu seperti saya sendiri, saya masuk di UKI itu melalui jalur beasiswa gereja. Dan bukan cuma hanya itu juga, ada juga melalui jalur akademik, yaitu mengenai jalur presentasi ya. Sama ada juga melalui jalur non-akademik lain, salah satunya yang pemerintah gitu. Jadi kalau mau masuk ke UKI ini jangan ragu sobat-sobat semuanya, karena di UKI ini kita bisa masuk dengan jalur yang bagaimanapun. Oh berarti ada ya? Iya. Berarti masuk ke UKI ini luas ya jalurnya? Luas banget Kak, luas Oke banget. Kak, kalau gitu aku pengen tahu nih, Kak Zahra ini masuk organisasi gak nih Kak? Masuk dong Kak. Aku di sini ikut himpunan mahasiswa keperawatan Kak. Oke, di organisasi itu seru-seru gak sih Kak orang-orangnya atau himpunannya gitu? Di himpunan mahasiswa juga banyak banget kegiatannya loh. Kita sering ada ngadain promosi kesehatan, terus juga kita akan ngadain bakti sosial juga ke wilayah di dekat-dekat UKI. Berarti seru-seru ya Kak kalau ikut organisasi? Iya Kak, seru banget dan manfaatnya itu banyak banget. Oke, aku pengen nanya lagi nih soal dosen-dosennya. Gimana sih dosen-dosennya, asik gak sih Kak? Dosen-dosen UKI tuh asik-asik banget, seru-seru dan gak bikin boring, karena kalau praktek di keperawatan itu kan lumayan lama dan kita tuh butuh konsentrasi. Nah pasti suka gagal fokus kan, tapi dosen-dosennya itu menerangkan dengan sabar, terus juga bikin kita jadi ngerti. Pokoknya seru-seru banget, sambil belajar tapi sambil bisa main juga. Itu tuh seru banget. Oh berarti nggak monoton ya Kak? Iya bener banget Kak. Oke, aku pengen nanya lagi dengan Karyang, kita bisa nggak sih ikutin kegiatan kampus luar? Oh bisa dong, di kampus UKI kita tidak dituntut satu untuk kegiatan UKI doang, kita dibebaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar juga. Oh berarti bisa ya Bisa, Kak? bisa. Kalau kita ngikutin, misal kita ngikutin kampus swasta, Oh bisa dong. oh bisa. Itu semua bisa. Ke kampus negeri juga bisa ya Bisa. Kak? Intinya yang di luar dibebasin lah, kita nggak diikat untuk harus khusus untuk di universitas kita, enggak. Oh iya Sobat UKI, di sini juga keperawatan UKI ada keunggulannya loh. Keunggulannya itu walaupun bukan cuman membahas tentang keperawatan, tapi kita juga membahas tentang keperawatan kegawat daruratan. Misalnya kalian penasaran, kalian bisa join nih ke kita. Tapi aku pengen nanya lagi nih dengan kakak, Kak Anas, kalian itu udah masuk ke praktek klinik rumah sakit gak sih Kak? Oh, kami kalau semester 4 tuh udah praktek di rumah sakit, Kak. Rumah sakitnya itu ada yang dari rumah sakit UKI sendiri, sama ada yang satu lagi dari luar, yaitu rumah sakit Pusdikes gitu. Mulainya itu dari semester 4 apa udah dari semester 1 2 nih Kak? Kalau untuk semester 1 dan 2 itu mereka belum turun ke
lapangan. Tetapi kalau untuk semester 3 dan seterusnya itu udah boleh turun ke lapangan. Udah boleh turun ya Kak ya? Iya. Kira-kira seru nggak sih Kak kalau praktek klinik? Seru banget di sana, kita tuh belajar gimana caranya kita menghadapi pasiennya, bukan pasien teman kita, tapi pasiennya benar-benar pasien, karena kita langsung ke rumah sakitnya kan. Di sana kita bisa menemukan berbagai macam pasien dengan diagnosanya yang berbeda-beda. Di sana kita juga diajarin untuk kasih ya, karena UKI ini terkenal dengan kasih, kita harus saling mengasihi. Jadi di sana tuh kita bener-bener pokoknya seru banget. Jadi yang tadinya kita takut, tapi kalau kita udah turun ke lapangan beneran, itu tuh kita malah lebih bisa menghargai orang lain, kita bisa lebih mengenal gimana cara bersosialisasi dengan orang-orang yang kita baru temuin di lapangan itu. Gitu sih Kak. Seru Gitu ya banget. Kak. Aku penasaran nih Kak, kalau kita praktikum di lab nih ya Kak, kita tuh ke teman kita langsung atau kita ke patung nih Kak? Oke, jadi karena di keperawatan itu ada banyak macam-macam prakteknya, jadi kita bisa praktek ke teman kita. Contohnya kayak seperti mengambil sampel darah, infus, kayak gitu Kak. NGT juga bisa ke teman sendiri. Kita diawasin kan Tapi Kak? kita dalam pengawasan dari dosen, jadi nggak bisa main praktek-praktek aja, tapi kita harus ada dosennya juga yang mendampingi gitu Kak. Berarti seru banget nih, Seru kita bisa banget. langsung, waktu praktek kita bisa langsung cobain ke teman kita sendiri. Jadi waktu praktikum ke klinik, kita nggak takut nih, kita nggak deg-degan ngehadepinnya. Berarti seru nih guys, jadi kita waktu praktek di klinik, kita nggak deg-degan, kita bisa tahu nih, karena kita waktu praktek di lab, kita ke teman sendiri. Oke nih, aku pengen nanya nih dengan Karyang, kan selama COVID ini kita perkuliahan secara offline dan online ya, apalagi online nih selama tingkat 1 dan tingkat 2. Gimana sih perasaannya waktu online dan offline? Yang mana online dengan offline ada bedanya lah ya. Emang di online kita bakal pembelajarannya itu memang benar-benar efektif juga. Cuman di online kita dibatasi dengan sosial kita Kakak. Oke. Nah, dan kalau offline ini kita bisa bertemu langsung dengan sesama kita. Jadi menurut saya lebih seruan offline sih, tapi mungkin di masa pandemi ini kita yang memungkinkan tidak bisa untuk melaksanakan offline, tapi online juga seru Kak. Online juga seru ya Karena Kak? ya dosen-dosennya menyediakan fasilitasnya dengan baik, metode pembelajarannya juga yang baik gitu. Oke, Kakak nih kan sekarang semester 2 nih ya Kak. Kira-kira udah offline belum sih Kak? Oh iya Kak, sudah. Kami yang semester 2 ini sudah mulai offline, yaitu sudah mulai masuk lab, dimana kami mulai diajari mengenai keperawatan dasar gitu. Oh, berarti udah mulai nih ya Udah, Kak. Kak. Aku pengen tahu nih perasaan Kak Zahra gimana nih selama offline. Kalau selama offline sih aku ngerasainnya tuh benar-benar seru ya Kak. Soalnya kan pas di online tuh kita ya cuma ketemu via Zoom atau Google Meet kan. Nah, pas di offline tuh kita bisa langsung praktek terus dan langsung ketemu teman-teman juga yang mana tuh bisa bikin pertemanan kita makin erat dan makin seru sih Kak. Jadi nggak kayak di online sih menurut aku. Oh, gitu ya. Oke Sobat UKI, segitu saja perbincangan dari kami Prodi Keperawatan. Untuk kalian nih yang pengen gabung di Prodi Keperawatan, segera gabung. Nantikan podcast selanjutnya, yaitu podcast Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Keperawatan UKI, unggul!